هذا النور شفاء صدور فاض وعطر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تفعلون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan syirkul asghar, syirik kecil. Kemarin sudah kita kaji bahwa maksud daripada syirik kecil adalah semua jenis syirik tapi tidak sampai pada derajat syirik besar. Jadi kalau nanti sebuah perbuatan syirik tidak dikategorikan sebagai syirik besar, maka dia masuk dalam kategori syirik. Kemudian hukum syirik kecil ini, pelakunya tidak kekal di dalam neraka. Pelakunya tidak kekal di dalam neraka ketika syirik itu dibawa sampai mati. Syirik kecil itu dibawa sampai mati. Jadi kalau syirik besar, gimana yang kita kasih kemarin? Karena ada syirik al-akbar, syirik besar. Pelakunya kalau meninggal dunia dia tidak sempat tobat ya. Maka ini menjadikan dia khalid finnar. Menjadikan pelakunya kekal di dalam. Inna wa la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Artinya apa? Dosa itu dibawa mati, dia tidak bertobat dari dosa itu, maka dosa syirik itu menjadikan dia kekal dalam neraka. Sementara yang kita kaji pada pagi ini adalah syirkul asghar, syirik kecil. Bedanya kalau syirik kecil ini, kalau dosa syirik kecil itu dibawa sampai mati, dia tidak menjadikan kekal di dalam neraka, tetapi tahta masyiatillah. Artinya tahta masyiatillah itu tergantung atau dibawa kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ia akan diampuni sehingga dia ada kesempatan masuk ke dalam jannah ketika mendapatkan ampunan. Atau bisa jadi dia tidak mendapatkan ampunan, dia akhirnya di dalam neraka terus-menerus. Seperti syirik besar. Tapi ini masih ada kesempatan. Itu masih ada kemungkinan terbuka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya syirik besar dengan syirik kecil. Jadi semua bentuk syirik kalau tidak masuk dalam kategori syirik besar, maka dia disebut
sebagai syirik. Kalau syirik besar dibawa sampai mati dia belum tobat, itu menjadikan dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tidak ada bedanya antara dia dengan orang kafir. Yo, kekal selama-lamanya. Kalau syirik kecil tergantung kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dia masuk neraka, kemudian dia oleh Allah diangkat untuk dimasukkan ke dalam jannah, atau dia di dalam neraka sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan syirik kecil. Pembahasan kita selama ini di syirik besar ini. Sementara kajian kita pada pagi hari ini kita akan coba membahas tentang masalah syirik kecil. Kalau diringkas, syirik kecil itu annahu kabiratun min kabairil dzunub, bahwa syirik kecil itu merupakan dosa besar. Bukan hanya disebut sebagai dosa besar, tetapi min kabairil dzunub, dari semua jenis dosa besar. Kalau dibahasakan dalam bahasa kalimat sederhana, dosa syirik kecil itu adalah dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Bahkan salah seorang sahabat itu mengatakan, seandainya saya bersumpah atas nama Allah kemudian saya dusta dengan sumpah itu, lebih aku sukai daripada saya bersumpah atas nama selain Allah walaupun saya benar, walaupun saya jujur. Ya Bang. Kenapa? Yang pertama masih ada kata kalimat karena Allah, walaupun dia melakukan kedustaan terhadap sumpah. Sementara yang kedua, dia melakukan satu amal bukan atas nama Allah, walaupun dia benar. Maka kalimatnya annahu kabiratun min kabairil dzunub, bahwa syirik kecil itu adalah dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Walaupun namanya kecil. Syirik kecil. Jangan dilihat pada namanya. Nyambung ini. Kabiratun min kabairil dzunub, termasuk dosa besar dari sekian banyak dosa besar. Bal huwa min akbaril dzunub ba'da nawaqidit tauhid, bahkan dia termasuk dosa yang paling besar setelah dosa-dosa yang mengeluarkan pelakunya dari tauhid. Dosa-dosa yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Kalau ada dosa yang paling besar adalah dosa yang menjadikan pelakunya keluar daripada Islam. Di bawah dosa besar yang menjadikan pelakunya keluar daripada Islam adalah dosa syirik kecil, yaitu dosa yang paling besar setelah dosa yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Yang kedua, keterangan kedua, anna hadza syirik, sesungguhnya syirik ini qad yudh, kadang atau qad ya'dud, kadang bisa menjadi besar, kadang bisa menjadi besar. Artinya syirik kecil ini bisa berubah menjadi besar. Hatta yaqulus bi sahibi ila syirkil akbar, yang akan menghantarkan pelakunya kepada syirik besar, al-mukhrij min millatil Islam, yang mengeluarkannya dari Islam. Mengeluarkannya dari Islam. Fa sahibuhu ala khatrin albimin, pelakunya di bawah kebahayaan yang sangat. Dalam bahasa lainnya, bahwa pelakunya ini ada pada suasana yang kritis, sangat bahaya. Min ayyu'addi bihi al-wuqu' fi syirkil asghar ila al-khuruj min dinil Islam, yang menjadikan dia, jatuhnya dia kepada syirik kecil tadi bisa sampai pada tahap mengeluarkan dia daripada Islam. Pertama kecil, tapi ada kemungkinan syirik kecil ini merubah dia. Sebelumnya melakukan syirik kecil berubah menjadi syirik besar yang akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa annahu idza sahabal amal, dan sesungguhnya syirik kecil ini ketika menyertai pada sebuah amal, yang amal itu adalah al-amalus sholih, adalah amal soleh,
abtola thawabah. Itu bisa menghapuskan dosa, bisa menghapuskan, bisa menjadikan rusak pahalanya, abtol, membatalkan pahalanya. Jadi kalau syirik kecil ini nyelinap masuk ke dalam tatanan amal soleh kita, syirik kecil ini bisa merusak pahala amal kita. Contoh, ada orang ketika menjadi seorang pemimpin, dia ingin berbuat adil. Berbuat adil. Ketika seorang pemimpin ingin berbuat adil, maka mestinya seorang pemimpin ingatkan, saya berbuat adil itu karena perintah Allah, saya tulus karena mencari ridha Allah, saya melakukan keadilan ini. Tapi begitu di sana disusupi satu niatan menjadi adil karena berharap diangkat di periode berikutnya. Harapannya itu, bukan selain Allah. Nah, keinginan dia kepada dunia, artinya mendapatkan dunia lebih. Mohon maaf ya, maksud saya dunia lebih nyambung ya. Ya, ke masa kepemimpinannya bertambah, itu kan dunia lagi. Tujuannya kalau satu-satunya hanya itu, adil yang mestinya itu menjadi pintu dari sekian banyak pintu masuk surga, tetapi pahala adilnya itu menjadi tidak ada. Dalilnya surat Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang berbuat sesuatu karena ingin mendapatkan dunia dengan semua kemewahan yang ada di dalamnya, dengan semua kenikmatan yang ada di dalamnya, Allah akan berikan itu. Mereka tidak akan ditipu. Orang yang berbuat adil, oh mungkin rakyat akan memuji-muji dia, akan mengeluh-elukan dia, akan menghormati dia, akan memilih dia. Tapi kelak orang-orang yang tujuannya hanya dunia, bukan karena Allah, walaupun adil itu adalah amalan yang sangat besar nilainya, bahkan dibahasakan oleh Rasulullah, salah satu dari 7 golongan yang mereka kelak akan mendapatkan naungan Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apa? Yang pertama, imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Tapi pahala dari perbuatan adilnya tadi dihapus begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di sana ada tujuan untuk mendapatkan dunia. Berarti dia melakukan sesuatu bukan karena Allah, tetapi ada tujuan yang lain. Mereka itu adalah orang-orang yang kelak pada hari kiamat tidak ada tempat yang layak buat mereka kecuali api neraka. Ngeri itu ya. Kalau kita sudah berpikir beramal, itu ngeri. Karena kita hari ini mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita dituntut untuk melaksanakan ayat Allah, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tuntutannya. Bahwa kita ketika beramal itu ya ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita, mau tidak mau, gelem ora gelem kalau bahasa kita, itu kudu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, sia-sia. Saya sering contohkan, seorang suami punya istri sakit-sakitan, dia merawat istrinya. Dia melakukan itu karena cintanya dia kepada istri. Enggak ada unsur Allah sama sekali. Ya, bahwa dia laki-laki yang bertanggung jawab, iya. Bahwa dia akan betul-betul mendapatkan cinta dari istri, mungkin. Tetapi keringat dia yang menetes, tenaga dia yang terkuras, waktu dia yang pada akhirnya dia tidak sempat melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, menjadi tidak ada nilainya. Ya dapatnya dunia, sayangnya istrinya dia kepada dia. Dia akan dihormati oleh anak-anaknya karena
karena dia menghormati istrinya, dia merawat istrinya yang sedang sakit. Atau sebaliknya, saya balik begitu juga, seorang istri yang merawat suaminya, yang ketika suaminya sakit, sama itu. Tapi bayangkan, kita membayangkan sedikit. Kalau amalan itu yang adalah dia adalah memang amal baik itu amal soleh itu. Dia niatkan betul itu karena Allah. Ya Allah, saya hari ini melihat istri saya sedang sakit, suami saya sedang sakit, saya akan curahkan kemampuan saya untuk mengobati, untuk menolong, untuk membantu suami atau istri saya yang sedang sakit karenamu ya Allah. Bagian daripada tanggung jawab saya sebagai seorang suami, bagian daripada tanggung jawab saya sebagai seorang istri. Ketulusannya, keikhlasannya karena Allah, bisa jadi keringat yang keluar itu adalah keringat yang bisa jadi akan menghantarkan dia ke dalam surga. Capeknya dia itu bisa jadi akan membawa dia kepada surga. Setidak-tidaknya itu akan memberatkan timbangan amal soleh dia. Ini, jadi kebaikan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba ketika diiringi dengan syirik kecil. Ya, nanti kita akan terangkan lebih dalam syirik kecil itu seperti apa. Kita ini hanya masih berbicara pada akibatnya. Akibat daripada perbuatan syirik kecil tadi. Amalan sehebat apapun, amalan seistimewa apapun, kalau di sana ada barengannya namanya syirik kecil, akan menghapuskan, akan mengurangi pahala daripada amalan tadi. Sebesar apapun pahala itu yang diiming-imingkan oleh Allah kepada kita yang melakukannya, tapi selama di sana sekali lagi ada syirik kecil yang menyertai, itu akan bahkan menghapus, mengurangi bahkan menghapus daripada pahala yang kita lakukan. Pahala yang kita lakukan. Kama firriyai, sebagaimana dicontohkan di sini riya. Dicontohkan riya. Jadi syirik kecil itu tidak selalu riya nanti ya. Syirik kecil itu tidak selalu riya. Tapi salah satu contoh yang paling jelas, paling nampak dan sering kita dapatkan adalah riya. Wa iradatul insani dunya wahdaha bi amalihi sholih. Dan iradatul insan, keinginan manusia ad-dunya pada dunia, wahdaha saja. Bi amalihi soleh, dengan amal solehnya. Dia amal soleh, tapi tujuannya agar supaya mendapatkan dunia tok. Padahal seandainya dia niatkan itu karena Allah, dunia itu akan mengikuti. Tapi karena dia tujuan melakukan satu amal itu karena dunia tok, dunia tok, maka pada akhirnya itu akan merusak pahala daripada amalan yang dia telah lakukan. Ya, dalilnya sekali lagi yang masyhur ya, surat Hud ayat 15 dan ayat 16 tadi. Kalau kita baca di beberapa tafsir, ayat ini itu yang paling banyak menyebabkan para sahabat ketika membaca sekian banyak ayat Al-Quran itu menangis. Ayat ini. Jadi baca Quran kalau sampai pada ayat ini tuh bisa meneteskan air mata. Yang paham. Seorang paham ya tergantung ya, tergantung. Kadang-kadang orang itu tidak tahu makna ketika Al-Quran dibacakan, tapi karena suaranya merdu, suaranya halus itu menenteramkan hati. Kadang-kadang tanpa sengaja, tanpa sadar meneteskan air mata. Itu memang kehebatan Al-Quran. Tapi orang yang dia faham maknanya, bukan hanya sekedar makna per hurufnya, tetapi maksud daripada ayat itu dia fahami, Masya Allah, itu betul-betul bisa langsung menusuk ke dalam hati, yang pada akhirnya dikomentari oleh para tabi'in, para sahabat itu banyak yang menangis ketika membaca ayat ini. Coba bayangkan, beramal soleh setumpuk, tiba-tiba tidak ada pahalanya sama sekali, malah menjadikan dirinya masuk ke dalam neraka. Ngeri itu. Kalau kita bayangkan ngeri itu. Ya, mohon maaf. Taklim seperti ini, Masya Allah. Secara zahir ini kan, kalau kita bisa bayangkan itu, majelis ilmu itu begitu seorang hamba dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah ketika bermajelis ilmu seperti ini. Tetapi nilai itu menjadi hilang sama sekali, bahkan kelak di neraka tempatnya adalah neraka. Kan ngeri itu kalau kita pikir. Itulah
yang disebut dengan syirkul asghar. Itu yang disebut dengan syirkul asghar. Coba kita sedikit renungkan ini, sehingga mestinya ini menjadikan diri kita semakin memahami bahwa hidup itu betul-betul untuk Allah gitu. Saya ingin membawa ke sana. Sehingga kalau bapak-bapak bekerja, capeknya bapak-bapak atau capeknya kita itu betul-betul karena Allah gitu. Bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak kita. Bahwa itu iya, terpenuhi iya. Tetapi ketika kita lakukan betul-betul karena Allah itu enak gitu. Karena memang nyatanya kita ini diperintahkan untuk melakukan sesuatu karena Allah. Itu yang kalimat tersiratnya yang mesti harus saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Ya apapun itu, jenengan beramal soleh apapun, ya termasuk dalam urusan ini mencari nafkah. Atau mungkin bahkan di sebagian kita ada yang ketika dia mencari nafkah itu tidak cukup, istrinya harus ikut membantu, banting tulang peras keringat. Bukan hanya urusan rumah yang dia kerjakan, tetapi dia juga membantu suaminya. Itu kan kalau kita pikir secara akal, oh itu pahalanya begitu luar biasa besar. Tapi itu menjadi sirna gara-gara melakukan hanya untuk kepentingan dunia tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita penggalih, mari kita fikir dalam-dalam itu. Sehingga kalau orang sudah melakukan itu ketika di tengah jalan dia beraktivitas untuk Allah tadi itu ada yang nyeleweng, ada yang tidak sesuai syariat, ada yang melanggar, itu dia langsung berpikir. Yang itu akan cepat menghantarkan dia kepada kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat minta ampun. Kita bekerja semangat dalam rangka untuk Allah. Saya lakukan ini ya Allah karena melaksanakan perintahmu mencari nafkah. Karena kita melakukannya niatnya karena Allah. Begitu ada perintah Allah, maka kita akan dengan cepat, dengan senang hati, dengan bahagia mengutamakan perintah Allah yang lain. Ketika Allah perintahkan sholat umpamanya, maka usaha kita mencari nafkah tadi, ya kita hentikan sesaat karena ini adalah kepentingan ibadah yang lebih. Ada kewajiban ibadah yang lebih, yang waktunya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang oleh baginda Rasulullah disebutkan tentang keutamaan ketika kita lakukan di awal waktu. Itu kita akan enjoy. Kita yang di bengkel, Masya Allah, begitu dengarkan adzan, Masya Allah, Allah sudah memanggil saya. Dia selesaikan pekerjaannya, dia cuci tangannya, Bismillah, karena Allah ingin melaksanakan perintah Allah. Berikutnya, al-mabhatsu tsani anwa'u syirkil asghar. Al-mabhatsu tsani, pembahasan yang kedua, macam-macam syirik kecil, macam-macam syirik kecil. Li syirkil asghari anwa'un katsiratun. Untuk syirik kecil itu banyak macam-macamnya, banyak macam-macamnya. Naul awal, contoh yang pertama. Oke, ya, angel meniki. Macam yang pertama, syirkul asghari fil ibadatil qalbiyah. Syirik asghar, syirik kecil dalam ibadah-ibadah hati. Yang pertama arya, yang pertama riya. Yang pertama riya.
makna daripada riya ayyudhirul insanu al-amalas sholihah. Ayyudhirul insanu al-amalas sholihah lil akharin. Seseorang menampakkan amal solehnya karena yang lain, karena orang lain, bisa kita sebut begitu, karena orang lain. Au yuhsinuhu indahum, atau dia baguskan amal soleh tadi ketika berada di sisi orang lain. Au yadhar indahum bimadharin mandubin ilaihi liyamdahuhu, atau dia menampakkan di sisi manusia, di sisi orang lain tadi, di sisi manusia, dengan perkara-perkara yang disunnahkan agar supaya orang lain tadi memuji dia dan mengagungkan dia. Ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa bebasnya, seseorang beramal soleh diniatkan karena orang lain, diniatkan karena orang lain, dengan cara membaikkan ibadahnya ketika ada orang lain, atau menampakkan amalan-amalan sunnahnya, amalan-amalan yang dianjurkan agar supaya orang lain tadi memberikan pujian, agar supaya orang lain tadi memberikan pujian. Ya, kalau yang para mubalik sering contohkan, ini para mubalik dulu yang sering contohkan itu sholat. Biasanya sholat 2 rakaat itu 3 menit sudah selesai, karena di sampingnya itu ada mertuanya, jadi 15 menit. Berarti 12 menit tambahannya itu karena ada unsur yang lain. Itu yang sering disebutkan oleh para mubalik, seringnya contohnya gitu. Ya kalau santri itu kalau sendiri sholat 3 menit, begitu di sisinya ada ustadz, sholatnya jadi 10 menit. Ya kalau santri ini orang mudeng, orang nyambung, nggak usah ditengok itu. Mereka peci aja nggak punya. Beramal soleh, wah, saya harus tambah baik ini. Kenapa? Karena saya dilihat oleh menantu saya. Lama ya, menantu dilihat oleh mertua, mertua dilihat oleh menantu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi melakukan sesuatu itu bukan karena Allah, bukan karena Allah. Tetapi di sana ada unsur orang lain, ada unsur yang lain yang menjadikan dia melakukannya tidak seperti biasanya. Sebenarnya boleh kalau kita biasa 3 menit menjadi 5 menit, tapi itu karena Allah gitu loh, bukan karena ada orang lain. Walaupun saya ingatkan ya, ketika ada orang lain, ketika kita lihat ada orang sholat sunnah biasanya 3 menit, biasanya 5 menit, kok kita di seperempat jam, kita tidak boleh menuduh kalau dia sedang riya. Nggak boleh kita menuduh. Itu untuk urusan dirinya dengan Allah. Kita yang melihat tidak boleh menuduh. Suudzon gitu. Di depan mertuanya, sholatnya sekarang jadi 15 menit. Apa nggak capek berdiri itu? Kita nggak boleh seperti itu. Itu biarlah urusan antara hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman arada wajhallah, barang siapa ketika beramal itu diniatkan karena Allah, waria, tapi di saat bersamaan juga ada unsur riyaknya, ma'an, secara bersamaan, faqad asyraka ma'allah ghairahu, maka dia telah menyekutukan Allah, dia telah menyekutukan dengan Allah dengan yang lainnya fi hadhil ibadati, pada ibadah ini. Jadi kalau ada, kita niatnya karena Allah, Bismillah, betul-betul dari awal kita melakukannya karena Allah. Tidak ada unsur manusia sedikit pun.
Tidak ada unsur manusia sedikit pun. Ya ditakdirkan. Ketika kita sholat itu agak sedikit, ya mungkin terlintas urusan duniawi gitu. Terlintas urusan duniawi. Di belakang kita ada yang dehem, mertuaku. Nah, secara tiba-tiba dia ingin sedikit memberikan, ya, memanjangkan, ya, mungkin sholatnya atau membaguskan bacaannya. Nah, dia melakukan sesuatu karena Allah, tapi di perjalanannya ada sedikit riak, ada unsur riaknya juga gitu ya, karena ada hal yang menjadikan dia riak. Maka pada hakikatnya dia telah membuat sekutu bersamaan dengan dia ketika beribadah kepada Allah dengan sekutu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Amalau amilal ibadah walaysa lahu maqsadun fi fi'liya aslan siwa madhinas. Adapun kalau ada orang beribadah tidak ada tujuan apapun ketika dia mengerjakan itu siwa madhinas kecuali pujian manusia, fahada sahibuhu ala khatrin adzim, maka pelakunya ini sudah dalam suasana yang sangat berbahaya, suasana yang berbahaya. Waqad qala ba'du ahli ilmi, bahkan ada sebagian ahlul ilmi yang berpendapat, sebagian, ini belum menjadi kesepakatan, tapi ada sebagian ahlul ilmi yang mengatakan innahu qad waqa'a fin nifaqi wasyirkil mukhrij minal millah. Kalau dia beramal soleh semata-mata hanya untuk manusia, bukan nggak ada urusannya dengan Allah gitu ya, maka ada keadaan di mana orang ini justru jatuh kepada perbuatan nifak dan melakukan perbuatan syirik yang menjadikan pelakunya keluar daripada agama. Jadi dia melakukannya semata-mata karena manusia. Kalau tadi yang saya contohkan pertama kan karena Allah, tapi di tengah jalan ada unsur karena manusianya. Kalau ini dari awal itu semata-mata manusia. Dia berangkat ke masjid itu semata-mata manusia, semata-mata manusia. Kalau tidak ada manusia tidak berangkat ke masjid itu. Nah, ikhwanu fiddin, di sini letak pentingnya kita memahami masalah bagaimana kita tulus, ikhlas ketika kita melakukan satu aktivitas ibadah itu betul-betul karena Allah. Jangan sembarangan. Walaupun nanti di sana ada keterangan ketika ada orang lain menjadikan dirinya tambah semangat di dalam beribadah, tambah semangat, tapi betul-betul dia lakukan karena Allah, karena adanya orang lain, adanya bi'ah, lingkungan yang mereka semuanya dekat kepada Allah, dia termotivasi untuk juga berbuat secara maksimal. Itu oleh para ulama ada pembahasan khususnya. Orang dulu tidak paham agama, begitu dia belajar di pesantren kok kabeh do salat tahajud, aku ora salat tahajud dhewe ya isin aku. Akhirnya dia salat tahajud. Tapi dia sudah paham niat ini. Ini kalau saya lakukan karena manusia, tidak ada artinya ini saya melaksanakan sholat. Sudah saya lakukan karena Allah. Walaupun pada awalnya melihat orang-orang yang ada di sekitarnya beramal soleh. Itulah kalau para ulama mengatakan bahwa amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu kadang memberikan pengaruh kepada yang lainnya tanpa dia sadar, dan dia mendapatkan pahala karena dia melakukan amal soleh. Yang pahala itu bukan pahala amal soleh yang dia lakukan, tapi pahala dari orang lain yang melihat dia dan ingin mencontoh dia. Nyambung enggak? Jenengan rajin salat duha, enggak ada unsur karena manusia, lillah. Ada orang lain yang memperhatikan Anda. Wah, ini Pak ini kok rajin salat duha, membuat saya lebih terpacu untuk bisa mengikuti seperti dia. Saya biar rajin salat duha. Nah, ketika orang lain tadi salat duha karena melihat Anda salat duha, bisa jadi Anda mendapatkan pahala salat duha yang Anda tidak sadari. Itulah amal soleh. Anda baca Al-Quran, kemudian ternyata bacaan Al-Quran Anda itu membuat orang lain terpengaruh ingin baca Al-Quran, maka Anda baca Al-Quran dapat pahala. Bersamaan dengan waktunya bersamaan Anda mendapatkan pahala yang lain. Karena apa? Membuat orang lain tertarik untuk membaca Al-Quran. Itu kehebatan amal soleh.
Yang kedua, bahwa amal soleh itu akan menghantarkan pelakunya kepada amal soleh yang lain. Ini perkataan Imam Hasan Al-Basri. Barang siapa yang beramal soleh dan tulus karena Allah, maka Allah akan bukakan untuknya amal soleh yang lain. Sebagaimana seorang yang ketika bermaksiat, dia berbuat dosa, maka secara otomatis kesempatan untuk berdosa di keadaan yang lain itu terbuka. Apalagi dosa itu dimulai dari kalimat namanya bohong. Masya Allah ya. Seorang suami ditanya istrinya, saking pundi mas? Jawabannya, aku mau kau nih koncoku. Padahal aslinya ora. Koncomu sing ndi? Mesti kan akan menutup kebohongan dengan kebohongan yang lain. Nyambung ya? Orang berbohong itu akan menutup kebohongannya dengan apa? Dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Itu fakta, dan itu memang kenyataannya seperti itu. Siapapun, kalau dia nggak segera sadar, ketika dia berbuat bohong, berkata bohong atau melakukan sesuatu yang bohong, maka dia akan tutup kebohongan itu dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Berbuat maksiat juga begitu. Ketika dia berbuat maksiat, ya secara tiba-tiba itu pintu-pintu maksiat akan terbuka yang lain. Yang lainnya itu terbuka. Apalagi maksiat yang sudah dilakukan terus-menerus itu akan menghilangkan rasa malunya. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim ya, di dalam kitab Ad-Da'wa disebutkan bahwa min uqubatil maksiati, termasuk dari akibat seorang melakukan perbuatan maksiat pada tingkatan tertentu, zihabul haya, efek atau akibat seorang melakukan dosa itu hilangnya rasa malu, alladzi huwa aslu madati hayatil qalb. Padahal malu itu menjadi bahan pokok untuk hidupnya hati kita. Kalau orang sudah tidak punya malu, jangankan kepada manusia, kepada Allah pun dia tidak akan pernah punya rasa malu lagi. Orang kalau berbuat maksiat, ada orang rada isin, berarti dia masih punya rasa malu. Apalagi ketika kita sadar Allah yang memberikan kita sehat, Allah yang memberikan kita nikmat, kok kita berbuat maksiat, malu kita kepada Allah. Malu itu yang akan menghidupkan hati kita, ikhwan. Malu itu yang akan menghidupkan hati kita. Kalau rasa malu itu dicabut oleh Allah karena perbuatan dosanya, maka dia akan semakin terbuka untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Karena malu itu adalah faktor yang paling kuat, yang paling dominan untuk menghidupkan hati kita. Padahal kata Imam Ibnu Qayyim, kalau seorang itu berbuat maksiat dalam keadaan tertentu, akibatnya Allah akan cabut rasa malu itu dari hatinya. Sampai dalam hadis yang panjang, ya, bukan panjang, ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa satu kalimat yang disampaikan oleh para nabi pertama-tamanya adalah idza lam tastahi fasna masyita. Kalau kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Dalam hadis yang lain disebutkan al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu adalah kebaikan semuanya. Jadi orang punya malu itu betul-betul itu sebuah kebaikan. Apapun ketika dia punya malu itu sebuah kebaikan. Saya lanjutkan. Wariya'u lahu suwarun adidatun. Riya itu memiliki gambaran yang bermacam-macam. Jangan lupa beramal soleh niatnya karena Allah, termasuk diantaranya minum ya. Minum itu setidaknya mendapatkan 5 pahala. Masih hafal banget ya? Sambil duduk, 1, 2, tangan kanan, 3, bismillah, 4, habis, 5, alhamdulillah, minimal. Ada sih kesempatan yang ke-6, mungkin kalau panas tidak ditiup itu dapat pahala juga. Pahala ke-7-nya kalau niatnya langsung habis 3 kali tegukan. Pahala ke-8-nya tidak bernapas di atas minuman. Ini minuman, kita ketika minum tidak bernapas di depan minuman tapi di sampingnya. Kita bernapasnya
Ini minumnya kita sisihkan. Nyambung nggih? Yang ke-8, yang ke-9. Apa Fek? Yang ke-9 Fek? Fek, yang ke-9 ya. Enggak ditutup, nanti kalau sudah selesai dicuci gelasnya. Ya itu intermezzo tapi insya Allah ilmiah gitu ya. Intermezzo tapi ilmiah. Dari gambaran-gambaran riya, ar-riya'u bil amal, ada riya dengan amal. Riya dengan amal. Kamura'atil musalli bitulir ruku'i was sujud. Seperti seorang yang sedang sholat ingin menampakkan panjangnya rukuk dan sujud karena ada orang lain. Sujudnya didawa-dawa, no. Apalagi kalau sudah punya niatan dunia juga nih. Biar ketok tenanan, bathuke digosok-gosokno ning keramik golek sing kasar. Nah iso rada lecet-lecet sithik ora apa-apa. Hari ini keluar darah tapi besok akan nampak dianggap sebagai seorang yang ahli ibadah. Masya Allah. Dia rela melakukan seperti itu. Aku ya gumun nek ana wong model kaya ngono. Maka orang-orang munafik itu ketika beramal soleh itu kan dia kesannya menipu Allah, tapi padahal Allah lah yang menipu dia. Allah yang menipu dia. Dia seakan-akan menipu Allah. Sholatnya pakai surban, pakai masya Allah. Niatnya karena manusia. Niatnya dia melakukan itu karena biar mendapatkan pujian. Dia melakukan itu semata-mata ingin menipu Allah. Ini aku kata orang Islam, padahal aku memusuhimu ya Allah. Seakan-akan begitu dia ngomong. Tapi Allah menipu dia. Allah membuat dia capek beribadah, bertungkus lumus, tapi tidak dapat pahala apa-apa, justru malah mendapatkan neraka. Dia menipu Allah, tapi Allah yang menipu dia. Makanya kasihan banget orang munafik itu. Kasihan banget orang munafik itu. Yang kedua, al-mura'atu bil qaul. Orang yang ingin dilihat, tapi bentuknya dengan ucapan. Kasar dil adillah, seperti kemampuan sengaja mengindah-indahkan dan menyampaikan dalil-dalil dengan urut. Idharon li ghazaratil ilmi, dalam rangka menampakkan kalau dia itu banjir ilmu. Nyambung maksudnya banjir ilmu ya, ilmunya oke itu. Wah, nyebutkan. Tapi semata-mata dia melakukan itu bukan karena Allah, tetapi sekali lagi ingin mendapatkan pujian manusia. Masya Allah, Ustadz itu kalau ngomong, Masya Allah. Nyambung ya? Ini biasanya yang, ya mohon maaf, naudzubillah min dzalik, semua naudzubillah min dzalik, yang paling sering di podium-podium begitu itu. Wah, aku nak ngisi pengajian ngisi untuk kau wangnya 1000. Nulai ilang loro. Sampai dikenal ada dai sejuta umat, dai. Kalau dia melakukan itu, menampakkan kalimat-kalimat indahnya, menampakkan dalil-dalil yang dia miliki, tapi semata-mata dia melakukan itu agar mendapatkan pujian dari manusia. Naudzubillah. Ya akhi, kita menyampaikan kebenaran itu ya kebenaran kita sampaikan dengan dalil-dalilnya, dengan keterangan-keterangannya, tanpa ada keinginan, tanpa ada tendensi kita dianggap ini dan itu oleh orang lain. Kalau pada akhirnya orang lain menganggap ini dan itu urusan dia. Bagi seorang yang menyampaikan ilmu, dia harus tetap menjaga keikhlasan, menjaga ketulusan ketika dia sedang menyampaikan ilmu. Makanya jenengan jangan terlalu sering memuji para ustadz. Itu berat bebannya ustadz kalau sering dipuji. Para kiai kalau sering dipuji itu bebannya berat. Dia harus menjaga hatinya biar tidak ada rasa ujub, biar tidak ada rasa sombong. Lalu kalau keadaan-keadaan tertentu, wah dipuji no, ngaku, wah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, jazakallahu khairan Ustaz, jazakallahu khairan, selesai gitu ya. Ustaz, masya Allah, mantap Ustaz. Saya tadi betul-betul, masya Allah Ustaz. Hati saya sampai mata saya ingin meneteskan air mata dengan apa yang sampaikan Ustaz tadi. Ustaznya, aku mau lawan. Waduh, gitu ya. Itu strategi iblis untuk menghilangkan pahala mereka yang sedang menyampaikan ilmu. Karena pada hakikatnya orang menyampaikan ilmu itu pahalanya luar biasa besar. Tapi di sisi yang lain, iblis berusaha sedemikian rupa untuk merusak pahala orang-orang yang menyampaikan ilmu. Wah,
Nah, kalau kita ini terlalu melebih-lebihkan seorang ustadz di depannya langsung, itu khawatirnya kita termasuk mendukung untuk hilangnya pahala ustadz tadi itu. Makanya kata Umar bin Khattab itu ketika dipuji itu, kalimatnya beliau laqad qata'ta unuqa sahibak. Kalau kamu sedang memuji orang itu, pada akhirnya kamu sedang memotong leher kawanmu. Ya memuji itu, ya kalau memang harus memuji, itu ya enggak usah berlebihan deh. Pokoknya saya tidak akan berangkat taklim Ustaz kalau bukan antum yang ngisi. Alah, itu kalau saya katakan pret gitu ya. Pokoknya kalau Ustaz yang menyampaikan itu, wah sopo gitu, enggak ada fungsinya kalimat itu. Itu merusak hatinya Ustaz kadang-kadang. Ya termasuk kita kepada siapapun, ya jangan berlebih-lebihan. Kalau harus memuji, pujilah sesuai dengan kenyataan. Kalau harus loh ya. Walaupun saya tidak menyarankan untuk sering memuji, bahwa termasuk dari afatul lisan, bencana lisan itu apa? Memuji. Itu sudah akan memberikan bahaya kepada yang dipuji. Kadang-kadang yang memuji itu memujinya berlebihan. Memujinya berlebihan, tidak sesuai dengan keadaannya. Kan ngeri juga kalau dipikir-pikir itu. Maka saya ingatkan itu. Yang ketiga, al-mura'atu bil hayati waz-zai. Mura'ah atau ingin dilihat, menampak-nampakkan bil hayati waz-zai, dengan penampilan, dengan pakaian. Masya Allah. Ya bahwa kita disunahkan untuk berpenampilan sebaik mungkin ketika kita keluar dari rumah kita, sesopan mungkin ketika keluar dari rumah kita. Tapi jangan sampai itu justru menjadikan kita terjerumus kepada syirik kecil tadi itu, namanya riya tadi. Biar dipuji oleh orang. Wah, Ustadz itu kalau keluar baunya wangi, bak kasturi. Nah. Dan usahanya itu ya kebetulan, ya bukan kebetulan, astagfirullahaladzim. Ya senang dipuji kayak gitu. Memang sengaja dia melakukan itu ya karena semata-mata untuk mendapatkan pujian itu. Kan ya wes, gatok. Gatok. Ya sudah, kita berpenampilan sesuai dengan sunnah. Sunnahnya seperti ini, bau wangi. Kita ya bagi bapak-bapak ya, ibu-ibu tidak berlaku ini. Saya ingatkan ibu-ibu ini ya. Bapak-bapak keluar rumah nyemprot pakaiannya dengan minyak wangi, apalagi kalau mau ke masjid, oh, masya Allah, itu pahala tok di sini. Pahala tok di sini. Tapi kalau ibu-ibu keluar rumah kok nyemprot minyak wangi, setan tok di sini. Ngapunten nanti ibu-ibu dong maksudnya. Tapi kenyataannya begitu. Karena perempuan kalau keluar rumah itu tidak dianjurkan untuk pakai wangi-wangian. Wanginya seorang wanita itu di rumahnya bersama dengan suaminya. Nah, yang paling berbahaya itu bapak-bapak tahu istrinya keluar rumah pakai minyak wangi malah didukung. Nah, itu. Bahwa kita penampilan harus baik, ya silahkan. Silahkan. Mungkin bagi para ummahat, bagi para ibu, penampilan saya harus menutup aurat, memang harus. Tapi di sana Islam memberikan satu gambaran, kalau wanita keluar dari rumahnya jangan pakai wangi-wangian. Konon kata pepatah, mesake sing liyane itu maksudnya laki-laki. Lewat sampingnya dibayangkan, naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Istighfar. Kayaknya minyaknya ini, wah, regane padahal sakme ini, berarti duitnya oke. Malah kebayang-bayang tekan anak yang liya-liyane. Astagfirullahaladzim. Wa qad waradat adillatun katsiratun tadullu ala tahrimir riya. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang haramnya riya. Wa adma uqubati fa'ili, dan begitu besar akibat dari pelakunya. Wa annahu yubtilul amal alladhi yusahibuhu, dia bisa membatalkan, menghilangkan pahala amal. Salah satunya adalah hadis, ini saya sebutkan satu, nanti kita tutup setelah ini.
Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian, kepada para sahabat Nabi. Kalau Rasulullah menyampaikan kepada menggunakan kalimat kum, menggunakan kalimat kalian, itu artinya kepada sahabat Nabi. Makna besarnya termasuk kepada umatnya, tetapi khususnya itu kepada para sahabat Nabi. Syirkul asghar, syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Arya, yaitu riya. Kalau bahkan nanti hadis panjangnya itu disebutkan kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang melakukan riya, yang berbuat riya tadi, kelak pada hari kiamat, sana datang kepada orang-orang yang dulu kamu riya kepadanya, minta pahala sana. Dengan taklim, tujuannya bukan karena Allah tapi tujuan karena manusia. Nanti di akhirat kamu sana minta kepada manusia. Yang dulu kamu riya kepada mereka. Kan ngeri. Hadis ini masyhur ya, hadis ini masyhur. Hadis ini masyhur, diriwayatkan dari sahabat Mahmud. Jadi yang paling ditakuti oleh Rasulullah dari sahabat-sahabatnya adalah ketika sahabat-sahabat itu melakukan perbuatan yang namanya riya. Kalau Rasulullah saja khawatir dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat kalau mereka diiringi dengan riya, yang adalah para sahabat manusia-manusia terbaik yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Rasulullah masih khawatir terhadap mereka, apalagi kepada kita yang secara keimanan ya wallahu a'lam, ya mudah-mudahan kita tetap semangat, memompa semangat kita untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang memang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, menguatkan iman dengan cara yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ingatkan, para sahabat Nabi aja oleh Rasulullah khawatir kalau mereka melakukan perbuatan syirik. Sahabat Nabi ya, yang Rasulullah telah puji mereka dengan kalimat khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu manusia yang hidup sezaman dengan aku. Itu aja Rasulullah khawatir kalau mereka melakukan perbuatan syirik. Nah, apalagi di zaman kita hari ini. Di zaman kita hari ini. Hari ini itu kita berbuat baik. Kita berbuat baik. Itu tantangannya dua. Tantangannya dua. Tantangan yang pertama itu tantangan kaitannya dengan syariat itu sendiri. Artinya jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik kecil, riya. Tantangan keduanya, ya riya itu kan cenderungnya nanti kita mendapatkan pujian-pujian. Berarti tantangan pertama apa? Dipuji orang. Tantangan keduanya dibenci oleh orang. Ke masjid terus kayak swarga arep pek dewi. Mulai ya tanda-tanda ya. Kayak swarga arep dipek dewi. Kemana-mana nggak peci, bintang ke Pak Haji. Astagfirullah. Enak we orang-orang seperti itu. Salate ke sana ben ketok ning kono salate dawa-dawa to ben dianggep ning dhuwure sing liyane. Aduh, tapi kita ketika beramal tidak usah mundur karena celaan. Kita ketika beramal juga tidak usah terlalu bangga ketika mendapatkan pujian. Udah, lillah. Syirik kecil. Namanya riya. Kita akan lanjutkan insyaallah pada waktu berikutnya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Saya tidak bisa memberikan keterangan mungkin lebih baik daripada apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kesempatan yang lain insya Allah kita buka tanya jawab nanti. Untuk kesempatan pagi ini karena terbatasnya waktu, saya belum sempat untuk membuka tanya jawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر